Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin di hari-hari pertama, minggu pertama pada bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa sudah beberapa hari dan kita akan masih melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan. Ibadah yang oleh Allah SWT di awal pada hijrah, pada tahun kedua hijriah diwajibkan sebagai bagian dari ibadah yang harus kita lakukan selama sebulan penuh lamanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayyaman ma'dudat fama kana minkum maridun ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ayat ke 184 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa beberapa hari waktu lamanya. Artinya puasa itu dalam waktu beberapa hari tertentu, ayyam ma'dudat. Ditambahkan di situ bahwa maka barang siapa yang maridon maka minkum, maka barang siapa yang maridon, yang sakit, au ala safarin, atau berada di atas perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka lakukanlah, bayarlah itu beberapa hari yang tidak puasa kita itu dalam hari-hari yang lainnya. Jadi ada dua rukhsah yang muncul di situ. Yang pertama adalah bahwa di antara kita jika terjadi sakit atau kita dalam keadaan uzur, kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Atau kemungkinan yang terjadi yang kedua, yaitu bahwa kita dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan, maka kita harus membayar puasa yang jadi utang kita itu beberapa hari, tergantung berapa lama kita sakit dan berapa lama kita di dalam perjalanan itu, dan itu harus kita ganti pada hari-hari yang lainnya. Pengertian pada hari-hari yang lainnya itu mengandung makna bahwa kita melaksanakannya di luar bulan suci Ramadan. Mungkin kita melaksanakannya pada bulan Syawal misalnya. Hadirin yang berbahagia, disebutkan dalam Al-Quran tersebut bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan alternatif manakala kita memiliki satu masalah,
sehingga kita tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Kalau dikatakan maridon bahwa sakit ini bisa jadi adalah orang yang memang dalam keadaan biasa, mungkin masih muda, masih anak-anak, kemudian sakit. Tetapi ada juga orang-orang yang sudah uzur, sudah usia 90 tahun misalnya, barangkali dikategorikan tidak sakit dalam pengertian kita sehari-hari, tapi dengan keadaan 95 tahun mungkin saja dia berjalannya sudah dituntun, tidak sesehat kita misalnya, atau rekan-rekan yang usia 30-40 tahunan. Tetapi mereka yang sudah usia seperti itu memiliki satu kebebasan, artinya diberi peluang. Manakala mereka seperti itu, ada jalan keluar, yaitu melakukan fidyah kepada orang-orang yang miskin, memberi makan, to'amu miskin. Jadi fidyahnya itu ditujukan kepada to'amu miskin, maksudnya bahwa berapa hari mereka tidak puasa, orang yang uzur tadi, meskipun tidak sakit seperti katakanlah punya sakit penyakit dalam yang berat, tapi karena keuzurannya itu maka diperkenankan untuk mengganti puasanya yang tidak dilakukannya itu dengan fidyah, dan fidyahnya berupa pemberian makan kepada orang miskin. Pertanyaannya, berapa banyak kita atau mereka memberikan fidyah berupa makan kepada orang yang miskin? Di sini ditetapkan bahwa memberikan makan tentu itu disesuaikan dengan kebiasaan orang yang tidak puasa itu sendiri. Artinya dari segi berapa liter atau berapa kilo begitu dalam sehari makannya itu, kemudian berapa harga beras atau gandum ataupun makanan bahan pokok yang lainnya yang dia konsumsi dalam kesehariannya. Sehingga orang-orang yang biasa makan beras 1 kilo itu 10.000, artinya memberi makan 1 kali makan sehari pada orang miskin itu juga adalah harga beras yang harganya 1 kilonya 10.000. Dan tentu yang biasa 20.000 karena mungkin berasnya premium, maka dia juga hendaknya memberikan fidyahnya itu berupa memberi makan dengan beras yang harga sama, sekitar 20.000 rupiah pula. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, jadi artinya ada keunggulan di situ atau kelebihan, bahwa tidak berarti semua harus puasa, dan kalau tidak puasa maka ada dosa yang terjadi di dalamnya, karena ada beberapa alternatif yang bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah diberi pilihan. Ada kata-kata au di situ. Kata au dalam bahasa Arab sama atau hampir mirip maknanya dengan kata am, seperti am lam tungdirhum la yu'minun. Di situ ada pengertian kata atau, tetapi tampaknya kata au itu adalah pilihan, dan pilihan itu bisa salah satu terjadi atau dua-duanya terjadi. Sedangkan am adalah atau, tapi pengertiannya am itu adalah dua pilihan, tapi tidak mungkin dua-duanya bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat dikatakan bahwa sawaun alaihim, katanya a'angdar tahum, bagi mereka itu sama saja. A'angdar tahum, apakah mereka diberi peringatan? A'angdar tahum am atau langtung dirhum. Jadi mereka itu katanya la ya'lam, tidak akan mempercayainya, tidak akan meyakini. Nah, dalam hal puasa kita memiliki pengertian atau di situ pakai kata au, artinya orang bisa saja sakit, bisa saja dia tidak sakit tapi berada di dalam perjalanan. Ini dua hal yang berbeda, dalam arti yang satu iya, yang satu tidak. Atau bisa terjadi barangkali dia itu misalnya tidak sakit tetapi dalam keadaan safar, atau bisa terjadi ya sakit sekaligus juga dalam keadaan safar. Tetapi dalam hal ini diharapkan bahwa jangan sampai orang menjadi sakit misalnya, karena dengan sakit itu menjadi sangat meletihkan, dan itu menjadi sesuatu yang amat menyusahkan bagi
manusia ya, bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di bagian akhir dari Al-Baqarah tadi disebutkan bahwa kalau kita melakukan saumnya itu adalah lebih baik bagimu katanya. In kuntum ta'lamun. Jika kamu, kalaulah saja, andaikan saja engkau mengetahuinya. Tapi sebelum bagian dari situ ada yang disebut tatawa di situ, yang dikatakan bahwa itu adalah lebih baik. Artinya bahwa kalau tadi diwajibkan kita memberi makan 1 orang sehari, maka itu kalau kita melakukan dengan keikhlasan, melakukan kebajikan yang lebih dari sekedar itu adalah khairullah. Jadi fahuwa khairullah, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah mengatakan bahwa saummu itu atau kamu puasa itu adalah baik bagimu kalau saja, andai saja kamu mengetahui. Nah, kalau ditarik ke belakang, asbabun nuzul dari Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 184 itu awalnya ada sebuah peristiwa bahwa ada seorang yang sudah amat sepuh, sudah sangat ujur, yaitu Maula Qais Ibnu Sa'id. Beliau itu memaksakan puasa di tengah-tengah keuzurannya itu, usianya di atas 90-an. Kemudian turunlah ayat 184 itu. Dan pada waktu itu juga dia langsung berbuka puasa dan memberikan fidyah berupa makan kepada orang-orang yang miskin. Demikian hadirin yang berbahagia, sedikit di kultum subuh ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.